ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah kita bersama-sama telah menunaikan kepatuhan kita berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan qiyam Ramadan, salat tarawih. Hadirin, ketika turun ayat yang pertama Iqra surah Al-Alaq sampai 5, kemudian Nabi mendapat legitimasi sah menjadi rasul. Kemudian berdakwah, mengajak orang-orang kerabat dekat. Setelah itu Nabi pasda bima tu'mar, diperintahkan untuk secara terbuka perang-perangan. Kemudian berdakwah kepada suku Quraisy secara terbuka. Setelah dakwah semakin hari semakin berjalan, kadang-kadang lancar, sering tersendat karena ada gangguan, terutama Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abdullah bin Abi Umayyah yang menghalang-halangi. Kenapa mereka menghalang-halangi? Karena dakwah yang benar, karena ajaran-ajaran yang benar. Lalu pada tahun kedua, pada tahun ketiga itu tokoh-tokoh Quraisy bersepakat dalam rapat Darun Nadwah mengatakan bahwa orang yang bernama Abdullah, Muhammad bin Abdullah ini harus disingkirkan dari pergaulan massa. Pertama, diputuskan bahwa Muhammad bin Abdullah itu orang gila, sehingga dari kalangan muda, anak-anak muda menyebut orang gila. Yang kedua, karena ceramah dialektikanya mukjizat, menyampaikan mukjizat, lalu orang-orang Quraisy memutuskan bahwa Muhammad ini adalah tukang sihir. Maka yang kedua, di kalangan orang-orang tua, Muhammad dituduh sebagai tukang sihir. Tukang santet, tukang sihir dahulu adalah tuduhan yang sangat menyakitkan hati. Pada tahun ketiga itu beliau berselimut malam hari, berselimut menahan rasa. Tiba-tiba pada waktu malam datang malaikat membawa wahyu. Surah Al-Muzammil ayat 145. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laila, bangun dirikan salat pada waktu malam. Nisfahu aw inqus minhu qalila, waktunya tengah malam, kurangi sedikit, kira-kira jam 11 lewat, auzid alaihi, atau lebih daripada jam 12, jam setengah 1, warattilil Qur'ana tartila, dan baca Al-Quran. Nah, lalu ibadah yang pertama kali qiyamul lail sebagai salat sunat bagi umat, bagi Nabi saya dulu, semakin gencar orang-orang Quraisy, karena kalau tidak dilenyapkan orang ini,
pasti orang-orang Quraisy akan bertambah banyak. Buktinya semakin banyak yang mengintip. Bagusnya lah sembah yang dilakukan oleh Nabi. Waduh, bagus. Pada suatu ketika Abu Lahab, gelar Sidin, Abu Jahal, nama asli Sidin, Amr bin Hisham, menaruh perut kambing yang busuk ke tubuh Rasulullah ketika Rasulullah mendirikan salat di dalam Ka'bah. Lalu pada waktu umat Islam begitu gencar-gencarnya berdakwah, Abu Talib paman beliau itu sebagai tameng dibujuk oleh orang Quraisy agar damai saja dululah Muhammad, nanti saja ada waktunya. Ternyata Nabi Muhammad andai kata ditaruh di tangan kanan saya matahari dan bulan di tangan kiri saya, ala an atruka hadzal amr, dengan tujuan untuk meninggalkan pekerjaan dakwah ini, niscaya aku tidak akan meninggalkannya. Oleh karena itu, Abu Talib secara ideologis masih berideologi jahiliyah, tapi dakwah Islam yang disampaikan oleh Muhammad Rasulullah sebagai anak kemanakan tetap dilindungi. Nah, jadi waktu itu selama Abu Talib masih ada, maka umat Islam atau Muhammad sendiri bebas dari gangguan-gangguan orang Quraisy. Ketika ibadah salat itu terus tercermin dalam kehidupan sehari-hari, turun Al-Muzammil ayat 5. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Melakukan salat pada malam hari. Wa rabbaka fakabbir, dan terhadap Tuhanmu maka lakukan takbir. Bercermin dari surah Al-Mudaththir. Maka takbir, rukuk, sujud, bangkit dari sujud, kemudian berdiri lagi, takbir. Lalu orang-orang Quraisy kalau tidak dihabisi orang yang bernama Muhammad ini, maka akan hancur kebudayaan nenek moyang kita. Lalu rapat lagi Darun Nadwah, diputuskan bahwa seluruh suku akan menghunjamkan mata pedangnya ke tubuh Muhammad agar tidak ada suku yang membela. Kebetulan meninggal dunia istri beliau, meninggal dunia paman beliau yang menjadi tameng tadi. Lalu Rasulullah mendapat isyarat itu. Lalu berhijrah ke Madinah. Turun ayat kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah, sambungan al-alaq. Sekali jika orang ini tidak berhenti menghalang-halangi salat, lanas fa'am bin nasiyah, kami tarik ubun-ubunnya. Ubun-ubun yang juga ditujukan kepada Abu Jahal. Faliyat unadiyah, maka silakan dia memanggil geng-gengnya. Sanad Zabaniyah, beritahukan kepada mereka, kami, kata Allah, akan memanggil malaikat Zabaniyah. Zabaniyah itu adalah malaikat yang menyiksa orang-orang yang berbuat maksiat tapi tugasnya neraka. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Jangan sekali-kali taat kepada mereka, lakukan sujud kepada Allah. Nah, membawa sembahyang sunat, kemudian pada tahun ke-11
nubuah di Mekah itu Nabi Isra Mi'raj. Setelah Isra Mi'raj turun, kemudian membawa oleh-oleh salat 5 waktu yang diwajibkan kepada umatnya. Nah, jadi semakin tegas jelas sembahyang salat yang dilakukan oleh umat Islam. Nah, tiba-tiba pada saat gencarnya serangan orang-orang Quraisy, Nabi mendapat isyarat berhijrah, maka hijrahlah Nabi bersama Abu Bakar. Abu Bakar itu dengan Abu Jahal dua apa nih? Umar bin Khattab. Dua Umar. Allahumma ayyidil Islam bi Umarain. Ya Allah, dukung Islam ini dengan salah satu dua Umar. Nah, maka masuklah Islam dalam Umar bin Khattab. Hijrah ke Madinah tahun pertama menata kekuatan di Madinah. Pada tahun pertama, akhir tahun pertama mendekati tahun kedua, ada kabilah dagang dari Sam, dari orang-orang Quraisy membawa barang dagangan yang banyak. Khawatir kalau dirampas oleh kaum muslimin melintas di perbatasan kota Madinah, maka orang-orang Quraisy datang ke Madinah. Abu Jahal dengan perlengkapan perang menyelamatkan kabilah dagang itu. Nah, jadi manakala sudah selesai kabilah dagang itu selamat, sebagian orang Quraisy meminta kepada Abu Jahal supaya kita bergulir kembali ke Mekah. Kata Abu Jahal, kita mumpung berada di Madinah harus kita tuntaskan urusan kita. Nah, lalu pada tahun kedua itu terjadi perang Badar. Perang Badar dalam cerita sejarah itu terjadi pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan pada waktu itu belum lagi puasa. Lalu terjadilah perang Badar. Dalam perang Badar itu kita ringkas, seorang pemuda dari Madinah, pemuda Ansar, orang Madinah, dikumpulkan oleh Rasulullah. Orang Mekah dan Madinah berjumlah 317 dalam catatan sejarah, menghadapi orang-orang Quraisy 1.700. Jadi berapa tuh? 1:4, 1:5. Satu umat Islam musuh 4 atau 5. Dalam situasi perang, Mu'az bin Amr al-Jamuh orang Madinah itu kada tahu nama Abu Jahal. Dia minta tunjukkan Abu Jahal di mana. Ternyata Abu Jahal itu berpengawal. Akhirnya berkecamuk perang. Mu'az menerobos di tengah-tengah peperangan. Tiba-tiba terjadi pertempuran 1 lawan 1 Mu'az dan Abu Jahal. Lama. Akhirnya Mu'az berhasil menebas kaki Abu Jahal, lumpuh Abu Jahal. Karena perang menghajarkan, Mu'az tidak menuntaskan musuh tapi terjun ke medan perang. Tiba-tiba melihat anak Abu Jahal, Ikrimah bin Abu Jahal itu, melihat bapaknya putus kakinya oleh pedang seseorang, lalu bertempur lagi dengan Ikrimah. Bertempur dengan Ikrimah itu, Mu'az yang ditakdirkan Allah putus tangan kanannya. Lalu pada saat ditinggal Abu Jahal itu, Muawis bin Afrah menghajar Abu Jahal, tapi situasi perang sangat mendesak, ditinggalkan Abu Jahal. Kemudian Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi Abdullah Ibnu Mas'ud, dalam catatan Ibnu Ishaq, Ibnu Mas'ud itu orangnya gemuk, pendek, lalu orang gemuk lama bertempur itu kan hebat. Nah, jadi kalau malam semalam saya periksa di
sejarah Abdullah itu tidak pendek gitu kan, tapi catatan Ibnu Mas'ud orangnya pendek. Melihat anak panah yang terhunjam, kemudian diambilnya anak panah, diletakkannya ke hidung Abu Jahal yang sudah tergeletak itu, ditiharapinya red, kemudian mati, diambilkannya pedang, ditebas lehernya. Nah, membawa ke hadapan Rasulullah, diikat dengan serban, ditarik, karena penolakan, ditarik, diseret ke hadapan Rasulullah. Lalu ahli sejarah mengatakan, ancaman Allah terhadap orang yang menghalang-halangi salat itu, kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Apabila orang yang menghalang-halangi hamba sedang mendirikan salat ini tidak berhenti, akan kami tarik ubun-ubunnya. Nah, jadi dalam sejarah ancaman itu telah terbukti kepada satu orang, kepada Abu Jahal yang mengancam, yang diancam ditarik ubun-ubun. Lalu pelajaran yang dapat diambil adalah kita membaca apa hubungannya Allah itu mengancam kepala. Rupanya salat ini erat hubungannya dengan isi kepala. Orang yang belum berakal dibimbing, belum akil balik, tapi belum wajib salat, dia harus dibimbing salat. Oh iya. Kalau orang itu sehat tapi menyalahgunakan obat-obat sehingga la taqrabus salat wa antum sukara, dalam keadaan mabuk, tidak wajib salat. Isi kepala. Ada lagi orang hilang, karena hilang akal permanen atau tidak, maka tidak diwajibkan salat. Nah, lalu yang digambarkan dalam Isra Mi'raj kemarin, Rasulullah melihat ar-ru'ya, melihat sesuatu yang luar biasa itu salah satunya melihat orang yang membentur-benturkan kepala, kemudian pecah, kemudian dibetulkan lagi. Ujar Jibril, itu gambaran tentang umatmu yang berat kepalanya mendirikan salat. Jadi salat itu memang berkaitan dengan isi kepala. Sepintar-pintarnya orang, tapi kada sembahyang jangan dikawani, maksudnya itu kawani. Ada baik, nah itu kan menurut ayat ini. Wa iza nadaitum ila salati takhazuha huzwa wa la'iba. Apabila kamu mengajak orang salat, ditanggapinya dengan ittakhazuha huzwa wa la'iba, dengan olok-olokan. Waktu sembahyang kita susun aku securitnya begirimlah, itu kan olok-olok. Zalika bi annahum qaumun la yaqilun. Itu pertanda suatu kaum yang tidak berakal. Nah, jadi kita supaya mudah-mudahan dapat mengambil iktibar bahwa pelajaran yang kita ambil dari situ adalah salat itu berkaitan dengan isi kepala. Maka diancam akan ditarik ubun-ubun apabila kita bermain-main tentang salat. Marilah salat ini kita jadikan sebagai kebutuhan, sebagai kebiasaan yang menggembirakan. Jangan rasa beban, rasa tertekan ibadah salat. Dan salat yang paling utama adalah pada awal waktunya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.